Salam kakak GSM dan teman-teman sekolah minggu. Biarpun kita beribadah dari rumah, kita tetap semangat dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita, Lingkupiku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah perlindungan dan pertolongan kami bersyukur dan memuji Engkau karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami hendak bersyukur dan memuji Engkau dalam ibadah jemaat di rumah-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini dan menguduskannya, sehingga pujian dan doa kami layak sebagai seruan umat yang membutuhkan pertolongan-Mu. Bangkitkanlah iman kami dalam menghayati penderitaan Yesus Kristus, supaya kami memperoleh penguatan kembali dalam menghadapi berbagai cobaan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari semangatkan. Yuk kita angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya.
dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka marilah kita membaca dasar kita. Dasar kita Allah. 1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain di hadapanmu kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzinah. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa dalam seminggu ini, sehingga kami sampai saat ini masih ke dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, liakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami ibadah lewat online Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, agar kami dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk Bapa. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebelum kami sampaikan Bapa, terlebih dahulu urapi kami Bapa. Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Bapa, inilah kami, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya. Kakak akan membacakan, adik-adik mengikutinya ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu
Mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihatnya, apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia padanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibunya itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat semua. Iya kan adik-adik? Nah, kakak mau bertanya, adik-adik tahu nggak artinya sayang? Atau adik-adik punya nggak sesuatu yang disayang? Tentu semua adik-adik pasti punya yang disayang. Contohnya, sayang kakak, sayang adik, sayang orang tua, opung, mainan, pakaian, atau masih banyak yang tidak bisa kita persebutkan satu persatu. Nah, adik-adik, kalau biasanya kita punya sesuatu yang disayang, pastilah kita akan menjaga, melindunginya, dan membuatnya nyaman berada di dekat kita. Sama seperti orang tua kita yang berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan melindungi kita dan memberikan kasih sayang kepada kita. Sesuai dengan tema minggu ini, yaitu sayang kepada adik. Kakak mau bercerita. Seorang perempuan berumur kira-kira 12 tahun mempunyai adik laki-laki yang bernama Harun. Nah, pada suatu hari ibunya mengandung lagi, yang artinya dia akan melahirkan anak lagi. Si kakak sangat gembira dan bahagia. Kenapa adik-adik? Karena dia akan mempunyai teman lagi, yaitu teman untuk main bersama, makan bersama, sekolah minggu bersama, atau masih banyak yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, mereka merasa khawatir. Kenapa adik-adik? Karena pada saat ibunya mengandung, seorang raja yang berkuasa di tanah Mesir mengeluarkan sebuah peraturan,
yaitu adik-adik tahu nggak siapa raja yang berkuasa pada saat itu? Itu Raja Firaun. Nah, pada saat itu Raja Firaun mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu jika suatu saat seorang Ibrani melahirkan anak laki-laki, maka bayi tersebut harus dibunuh atau dibuang ke Sungai Nil, karena Firaun tidak suka melihat perkembangan bangsa Israel yang sangat pesat di tanah Mesir. Raja Firaun khawatir akan digantikan oleh orang Israel. Nah, adik-adik, itulah ada rasa khawatir di hati si Miriam dan ibunya. Mengapa adik-adik? Karena siapa tahu adiknya yang akan lahir adalah laki-laki. Nah, ternyata benar adik-adik. Adiknya lahir laki-laki dan sangat tampan sekali. Nah, menurut ibunya itu seorang anak laki-laki itu akan menjadi pemimpin suatu saat. Nah, mereka mengabaikan perintah dari Firaun, yaitu dengan menyembunyikan bayi yang baru lahir dan tidak membuangnya ke Sungai Nil. Bayi itu disembunyikan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, bayi tersebut tidak bisa lagi disembunyikan. Mengapa adik-adik? Karena tangisan bayi itu sudah semakin kencang, karena bayinya sudah bertumbuh besar, sehingga tangisnya pun sudah semakin kuat. Mereka ketakutan kalau suatu saat nanti raja mendengarkan tangisan bayi itu. Di dalam kebingungan dan ketakutan mereka, si ibu tetap berserah pasrah kepada Tuhan. Dan di saat kebingungan itu, si ibu mempunyai ide. Dia akan membuatkan sebuah peti buat anaknya, dan peti itu akan diletakkan di teberau Sungai Nil. Nah, kemudian setelah peti itu selesai dibuat, bayi itu juga dimasukkan ke dalam peti dan diletakkan di teberau Sungai Nil, karena sebentar lagi putri Firaun akan pergi ke Sungai Nil. Untuk apa adik-adik? Ternyata putri Firaun itu mandinya di Sungai Nil. Nah, pada saat rombongan putri Firaun datang ke Sungai Nil, mereka mendengarkan tangisan bayi. Mereka mencari tangisan itu dan menemukan sebuah peti di teberau Sungai Nil, dan membukanya ternyata isinya bayi laki-laki. Nah, timbullah rasa iba di hati putri Firaun. Nah, pada saat kejadian itu, si kakak memperhatikan dari kejauhan. Dia memperhatikan adiknya, menjaga adiknya supaya jangan terjadi sesuatu, karena dia tidak mau terjadi sesuatu buat adiknya. Siapa tahu adiknya hanyut atau dimakan binatang buas atau ya banyak lagi. Dia tetap mengawasi adiknya dari kejauhan. Nah, pada kesempatan itu si kakak berlari menemui putri Firaun dan mengusulkan sebuah usulan. Dia akan mencari inang penyusu buat bayi tersebut, dan putri Firaun juga menyetujuinya. Maka dengan senang hati si kakak berlari menemui ibunya dan menyampaikan perintah
putri Firaun kepada ibunya supaya ibunya menyusui adiknya dan merawat adiknya dan membesarkan adiknya. Nanti kalau sudah besar, adiknya akan diserahkan kepada putri Firaun karena putri Firaun telah mengangkat adiknya itu, bayi itu, sebagai anaknya. Nah, putri Firaun menamai bayi itu Musa, yang artinya dia telah mengambilnya dari air atau dia telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, coba kakak mau bertanya dulu pada adik-adik, siapa yang punya adik di sini? Dan apa yang kalian lakukan kepada adik kalian kalau adik kalian ditinggalkan di rumah sama orang tua? Tentulah kalian akan menjaga dan melindungi adik dan membuat adik kita merasa nyaman di dekat kita. Benar kan adik-adik? Nah, begitu juga si kakak. Dia tidak mau meninggalkan bayi itu. Dia selalu berusaha melindungi walaupun dari kejauhan. Nah, pada saat putri Firaun melihat bayi itu dan merasa kasihan, kakaknya memberanikan diri untuk menemui putri Firaun tanpa rasa takut. Dia mengusulkan kepada putri Firaun untuk mencarikan inang penyusu buat bayi tersebut, yang ternyata bayi itu adalah adik kandungnya sendiri. Nah, demi adiknya yang sedang kelaparan, si kakak memberanikan diri memberikan usulan atau pendapat kepada putri Firaun. Dan dengan sukacita kakaknya berlari menemui ibunya. Nah, akhirnya bayi tersebut mendapat asupan makanan lewat ASI ibunya sendiri. Ibu kandungnya dapat merawat anaknya sendiri. Adiknya tidak jadi dibuang ke Sungai Nil. Adiknya diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Sekarang kakak mau bertanya, tindakan apa yang bisa kalian lakukan sebagai rasa sayang kepada adik? Artinya, apa saja yang kalian lakukan kalau adik kalian menangis? Kira-kira kalian pernah tidak membuat adik kalian menangis? Nah, kakak minta lewat renungan hari ini, mari kita untuk menjaga dan melindungi, menemani adik-adik kita, bermain bersama dengan adik kita, dan melakukan pekerjaan bersama-sama, membantu adik kita yang kesusahan, karena kita itu satu keluarga. Kita itu saling melindungi, saling menjaga. Oke adik-adik? Nah, adik-adik sebagai kakak dan abang sekolah minggu, mulai hari ini kita harus berusaha menyayangi adik kita dan tidak boleh membuat adik kita menangis. Mari kita tunjukkan rasa sayang dan kasih kita kepada adik kita seperti lagu Oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kedamaian. Nah, sungguh luar biasa kan adik-adik? Nah, sampai di situ yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan melalui firman ini
kita menjadi sayang kepada adik kita dan menjaga, melindungi adik kita, bermain bersama adik kita di dalam kasih. Nah, amin. Sebagai ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 19 ayat 17, yaitu siapa menaruh belas kasihan kepada mereka yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, melalui firman Tuhan hari ini, kami bisa mengasihi saudara kami, mengasihi orang tua kami, dan mengasihi semuanya, terlebih mengasihi adik kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kakak sekolah minggu di KPS Tambun Bapa. Semuanya Engkau beri kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang melimpah, supaya kakak GSM semakin semangat lagi untuk melayani adik-adik sekolah minggu, walaupun lewat ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak ketua kami, yaitu Samas Aprista Tondang Bapa, agar Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dia dari sakit penyakit yang dia derita Bapa. Engkau juga memberikan kesabaran dan kekuatan kepada dia, agar dia tetap sabar dalam menghadapi semua kenyataan hidup ini. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu. Begitu juga orang tua kami. Engkau berikan kesehatan dan lancarkan rezekinya ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi nih sama Kakak Putri. Nah, kreativitas kita pada minggu ini sesuai dengan tema, yaitu sayang kepada adik. Untuk kelas kecil dan kelas besar, nanti kakak akan memberikan kalian sebuah daftar sikap. Nanti adik-adik tinggal menjawab dengan benar, tinggal dijawab menggunakan checklist atau centang. Nah, untuk kelas remaja, kakak minta kalian untuk menyebutkan apa saja cara-cara yang telah kalian lakukan untuk mengasihi adik atau kakak kalian. Dan silahkan tuliskan apa manfaat dari mengasihi adik atau kakak kita. Nah, itu kreativitas kita untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, dan jangan lupa untuk dikirim di Facebook Sekolah Minggu GKPS Tambun. Selamat mengerjakan adik-adik, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kita angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan, Huberedon Bani Harajau Ninai Bata. Amin. Kita angkat satu pujian sejuta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Bapa.
Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya menjadi dupa yang harum dalam kerajaan-Mu. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang memberi, agar lain waktu kami juga semakin berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bila doa